Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat musibah, bencana, wabah yang menimpa kita, yaitu virus corona ini, sehingga kaum muslimin bisa segera melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan tentunya saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, semua musibah itu adalah dengan izin Allah azza wa jalla. Ini sebagaimana firman Allah azza wa jalla, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah terjadi satu musibah atau ditimpakan suatu musibah kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah untuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah azza wa jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita lanjutkan halaqah kita mengamalkan 1000 sunnah sehari semalam, dan kita sudah sampai pada halaqah yang ke-12. Pada halaqah yang ke-11 kemarin kita membahas sunnah-sunnah dalam solat malam, dan kita sampai pada sunnah yang ke-5, yaitu disunnahkan kita membuka solat malam kita, yaitu iftitah solat malam dengan doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nah, ini sunnah yang ke-5. Sunnah yang ke-6, wa yusannu tatwiru salatil lail. Disunnahkan kita memanjangkan salat malam. Ini sebagaimana Rasulullah SAW ditanya, ayyu salati afdal? Salat yang bagaimanakah yang lebih utama? Qala tulul qunut. Tulu al-kunuti. Salat yang lebih utama itu adalah salat yang panjang kunutnya, maksudnya panjang berdirinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wal muradu bil kunuti huna al-qiyam. Dan yang maksud dengan al-kunut di sini adalah berdiri. Artinya salat yang panjang berdirinya, artinya salat yang di dalamnya kita membaca ayat-ayat yang panjang.
Sunnah yang ketujuh dalam salat malam ini, wa yusannu at-ta'awudz 'inda ayatil 'adzab bi ay yaqul a'udzu billahi min 'adzabillah. Nah, disunnahkan kita ta'awudz inda ayatil 'adzab. Ya, jadi di dalam salat apabila kita mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, ya kisah-kisah Allah Azza wa Jalla menimpakan azab atau bencana atau azab Allah Azza wa Jalla di neraka, maka ini kita disunnahkan untuk berta'awudz, yaitu dengan a'udzu billahi min adzabillah, a'udzu billahi min adzabillah, wa su'alir rahmah inda ayatir rahmah, dan meminta rahmat Allah ketika kita menemukan ayatul rahmah, ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmah Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, ini di dalam salat dan di tengah-tengah kita membaca ayat. Nah, ini sunnah hukumnya, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya juga melakukan demikian. Wa tasbihullah inda ayati tanzihillah, dan juga kita bertasbih, ya, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla inda ayati tanzihillah, ketika kita menemukan ayat-ayat yang di situ ayat yang berkaitan dengan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat kekurangan, sifat aib dan yang lainnya, yaitu kita disunnahkan untuk bertasbih, yaitu subhanallah. Nah, ini sebagaimana hadis yaqra mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih yusabbah, wa idza marra bi su'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW membaca itu dengan mutarassil, ya, ini sifat bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam, membaca satu ayat di dalam membaca Al-Quran dalam salatnya dengan lambat. Apabila beliau melewati ayat fiha tasbih sabbaha, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al, dan apabila beliau melewati ayat yang di situ ada permohonan, beliau berdoa. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada, dan apabila beliau melewati ayat yang di situ agar kita berta'awud kepada Allah, maka beliau salam berta'awud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah 7 sunnah dalam salatul lail, salat malam. Dan perlu diketahui ikhwatal iman, ada beberapa sebab yang bisa membantu kita agar kita mampu untuk senantiasa istiqamah mendirikan salat malam. Allahumma ja'alna mimmanil ladina yuqimuna lailahu bi salatin wa ibadah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita termasuk di antara orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa bangun salat malam. Di antara sebab-sebab yang membantu kita agar kita bisa istiqamah bangun salat malam, yang pertama ad-doa. Kita mohon kepada Allah, berdoa. Yang kedua, tajannub as-sahar. Jauhkanlah begadang. Ya, jauhkanlah begadang, ya, ngobrol, menghabiskan waktu malam dengan tidak ada manfaatnya. Nah, ini dihindari. Yang ketiga, qailulatin nahar, hendaklah dia mengambil waktu siangnya untuk istirahat. Qailulah, yaitu qailulah di sini istirahat sebentar sebelum waktu zuhur. Ya. Kemudian tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Naam. Kemaksiatan memberatkan seorang untuk melakukan ibadah apa saja.
Kemaksiatan memberatkan seseorang melakukan ayu ibadah. Ya, karena kemaksiatan ini menodai hati kita. Dan hati ini adalah merupakan raja bagi anggota tubuh. Ya, dan yang membunuh hati manusia yaitu kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan yang membunuh hati manusia. Semakin sering seseorang melakukan kemaksiatan, ya semakin teracuni hatinya, ya. Nukita fihi nuktatan sauda, tertancap di dalam hatinya nuktah sauda, noda hitam. Ya, semakin seorang melakukan kemaksiatan maka semakin hitam hatinya, sehingga dalam hadis disebutkan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, hatinya sampai tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran di hadapannya, dia tidak mampu mengingkarinya, selalu dia melakukannya. Wala ya'rifu ma'rufan, dan sampai hatinya tidak mampu mengenal yang ma'ruf. Disampaikan kepadanya yang ma'ruf pun seakan-akan yang ma'ruf ini, ya walaupun dia mendengarkannya, walaupun dia mengetahuinya, berat baginya untuk melakukannya. Hatinya tidak mengenal yang ma'ruf karena sudah begitu hitam. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW, apabila hati manusia itu sudah sangat hitam, ya maka dia akan seperti kata Rasulullah SAW, kalkuzi mujahiyah, seperti gelas yang terbalik, ya seperti bejana yang terbalik. Ya, apabila gelas ini atau bejana ini terbalik, kita tuangkan air, apakah bejana atau gelas yang terbalik ini kita tuangkan air akan bisa menampung air? Tidak bisa menerima. Dia tidak bisa menerima air tersebut. Seperti itulah Rasulullah SAW memisalkan, mengumpamakan hati manusia yang hitam, hati manusia yang gelap. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak mampu untuk melakukan yang ma'ruf, tidak mengenal lagi yang namanya ma'ruf, tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran. Bila sudah demikian, maka lihatlah apa yang keluar dari lisannya, kata-kata yang kotor. Ya, lihatlah apa yang dilihat oleh matanya, melihat yang haram. Lihatlah apa yang akan didengar oleh telinganya, dia akan mendengarkan yang haram karena itulah perintah dari hatinya yang buruk, hatinya yang gelap. Nah, itulah 7 sunnah yang disunahkan bagi kita dalam salat malam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita termasuk di antara hambanya yang mampu mengamalkan sunnah ini. Sunnah berikutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, al-witru walahu sunan. Ya, salat sunnah witir, dan pada salat witir ini ada beberapa sunnah-sunnah yang perlu kita pelajari. Ya, yang pertama as-sunnah liman awtara bi 3 raka'atin ay yaqra fil ula ba'da al-Fatihah Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, sunnah yang pertama bagi yang salat witir dengan 3 rakaat, maka dia membaca pada rakaat yang pertama setelah membaca suratul Fatihah, ya, Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, Sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Kemudian pada rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Nah, sunnah yang kedua, ayyaqula idza sallama minal witr, disunnahkan apabila setelah kita salam dari salat witir, yaitu membaca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus 3 marratin, 3 kali. Watssanitsah,
Wa fiha ziyadah inda ad-Daruqutni yajharu biha wa yamuddu biha sautahu wa yaqulu Rabbul malaikati war-ruh. Ya, ada tambahan pada riwayat yang lain disebutkan oleh Imam ad-Daruqutni, yaitu dibaca dengan jahar, dengan terang, dan ditambah dengan Rabbul malaikati war-ruh. Subhanal malikil quddus Rabbul malaikati war-ruh. Ini kita baca 3 kali, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Nah, ini sunnah yang kedua pada solat witir. Apabila kita salam dari solat witir, disunnahkan bagi kita membaca Subhanal malikul quddus Rabbul malaikati war-ruh 3 kali. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Sunnah yang berikutnya di antara solat-solat sunnah adalah sunnatul fajr. Sunnatul fajr, dan ini di antara solat sunnah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah azza wa jalla. Dan sering kita mendengarkan hadis Rasulullah sallam, ya, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat fajar pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dan perlu kita pahami ada beberapa sunnah yang perlu kita amalkan dalam sunnatul fajr ini. Yang pertama, takhfifuha, kita laksanakan solat sunnah fajar ini, ya, dengan rakaat yang pendek saja, ya, takhfifuha, 2 rakaat ringan. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainal adhan wal iqamah min salatis subhi. Adalah Rasulullah sallam, beliau salat 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan, artinya 2 rakaat yang sangat pendek, bainal adhan wal iqamah, antara adhan dan iqamah, min salatis subhi, dari salat fajar, salat subuh, muttafaqun alaih. Nah, jadi sunnahnya salat sunnah fajar ini kita kerjakan dengan ringan, artinya 2 rakaat pendek, ya. Yang kedua, di antara sunnah pada salat sunnah fajar ini, ma yaqra'u fiha, apa yang dibaca, ya. Kana yaqra' fi rak'atay al-fajr fil ula minha qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surah Al-Baqarah, dari surah Al-Baqarah ayat 126, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, fil akhirah minha amanna billahi washhad bi anna muslimun, ya. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, beliau SAW membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya, rawahu Muslim. Nah, jadi ringan saja, 1 ayat saja, ya, beliau membaca 1 ayat, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, ya, kemudian pada rakaat yang kedua amanna billahi washhad bi anna muslimun min surati Ali Imran. Nah, dalam riwayat yang lain, beliau pada rakaat yang kedua membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga membaca pada 2 rakaat sunnatul fajar ini. Pada rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Nah,
Sunnah yang ketiga al-ittija'. Ini sebagaimana hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr ittaja'a ala shakkihi al-ayman. Ya. Fa indama tusalli rak'atay al-fajr fi baitik hawil an tattaji' ba'daha walau li muddati daqa'iq hatta tusib as-sunnah. Sunnah di antara yang disunnahkan ya setelah kita salat 2 rakaat fajar ini al-ittija, kita berbaring sebentar. Ya. Berbaring sebentar. Wa kana an-nabi sallallahu dan dahulu Rasulullah apabila beliau salat 2 rakaat fajar ittaja'a ala syakkihil aiman, beliau berbaring ya dengan bagian berbaring dengan bagian tubuh beliau yang kanan, ini maksudnya ya ini sunnah. Fa indama tusalli rak'atay al-fajr, apabila seseorang dia salat fajar di rumah, maka hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan sunnah ini walaupun sebentar saja. Nah, jadi ini 3 sunnah yang bisa kita amalkan apabila kita melaksanakan salat sunnah fajar. Nah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada halaqah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.